Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah. Setelah itu adzkurkum. Jadi yang berzikir Allah dan kita menjadi objek dari zikir itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat kita salamin. Jangan cuma wali-wali. Syekh Ahmad kita salamin. Seluruh wali. Semuanya kita salamin. Dalam ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu. Maka adakah sesuatu yang tidak mensucikan Allah? Tidak ada. Segala sesuatu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Kalau memang Rasulullah mengucapkan itu, falahu wajhani. Ada dua hal yang perlu kita pahami. Allah selalu nitip salam setiap kali kita mau masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah. Minggu kemarin kita sudah membahas satu hadis Nabi, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itu huwas salam. Dan dijelaskan juga dalam keterangan dari kitab ini tentang hakikat dari makna salam kita ketika sholat. Ini memang penjelasan khusus tentang asror atau rahasia dari ucapan salam kita ketika tasyahud. Kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ternyata asror atau hakikat makna dari ucapan salam ini luar biasa. Kita mengucapkan salam ke baginda Rasulullah. Kemudian kita ucapkan salam kepada kita dan kepada seluruh kaum sholihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka seluruh hamba yang soleh itu menjawab salam kita. Dan ini tidak lain upaya supaya kita bisa hudur di dalam sholat. Karena sholat itu juga zikir. Zikir kita juga seperti itu. Saya sering mengatakan ada 3 tingkatan zikir. Yang pertama itu tawajud. Yang kedua wijdan, dan yang ketiga al-wujud. Tawajud itu adalah berusaha untuk menghadirkan hati, berusaha untuk hudur dalam wirid kita. Tawajud. Kemudian di atasnya tawajud itu wijdan. Yang berzikir sudah hati. Berzikir itu sudah menyatu antara zikir kita dengan diri kita. Dan yang paling utama wujud. Orang yang berzikir sudah bukan zakir lagi, tapi menjadi mazkur. Al-fa'ilul hakiki huwallah. Nah, untuk model zikir seperti inilah dikatakan az-zikru al-khafi khairun minadz-zikril jahri. Zikir yang diam, zikir yang pelan, zikir yang tanpa suara itu lebih baik daripada zikir yang keras. Untuk tahapan zikir yang begini. Tapi untuk yang berusaha untuk hudur di dalam hati, tingkatan zikirnya masih tawajud, maka sangat salah kalau zikir kemudian cuman diem. Astagfirullah.
hilang. Tawajud itu berusaha untuk hudur. Caranya bagaimana? Macam-macam. Ada dengan mengeraskan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan banyak di kalangan ulama-ulama sufi itu ketika melafadzkan kalimat zikir itu dengan nada kemudian berusaha untuk hudur. Itu terserah imamnya. Model la ilaha illallah. Itu tawajud semuanya. Berusaha untuk hudur. Salah satu juga upaya untuk tawajud, untuk hudur itu adalah memahami makna. Maka saya tidak setuju kalau ada pendapat, maaf, wirid walaupun nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting wirid. Iya nggak apa-apa, tapi harus berusaha pelan-pelan memaknain. Jangan cuma kita mencukupkan, nggak mungkin bisa hudur kalau tidak memahami apa yang kita ucapkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, itu kita paham. Sholawat Fatih kita usahakan memaknai, termasuk juga Jauharatul Kamal. Berusaha kita memaknai. Kalau sudah bisa memaknai, maka kita lihat bagaimana ikhwan-ikhwan Tijani yang Arab yang memahami maknanya itu, mereka betul-betul meyakini Allahumma sholli wa sallim ala ainur rahmatir. Jadi penekanannya mantap karena hafal, karena faham maknanya. Itu tawajud. Itu sudah pemaknaan umum. Sekali lagi itu pemaknaan umum. Hudurkan hati dengan cara pahamin apa yang dibaca. Memang tidak membatalkan. Itu sudah tetap memenuhi syarat meskipun tidak faham artinya. Tapi kita berusaha untuk hudur. Kita berusaha dalam upaya tawajud kita, ya kita berusaha memahami, berusaha memaknai. Lain rasanya ketika kita mengucapkan Jauharatul Kamal, paham dengan tidak, itu tentu beda sekali. Allahumma sholli wa sallim ala ainur rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil. Nikmat sekali kalau paham. Sekali lagi itu tawajud. Tingkatannya tawajud. Setelah tawajud baru wijdan. Nah kalau sudah wijdan ini sudah bahasa hati sudah bisa mengerim suara. Kalau sudah wujud, dia sudah tidak lagi melihat dirinya yang berzikir. Tapi yang berzikir itu hakikatnya adalah Allah. Dia menjadi mazkur dari objek zikirnya itu. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah. Setelah itu azkurkum. Jadi yang berzikir Allah dan kita menjadi objek dari zikir itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bahasan kita mulai kemarin juga begitu. Kita berusaha tawajud dalam sholat kita, utamanya saat kita tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Membayangkan wajah orang tua kita yang sudah tidak ada, membayangkan semua wajah-wajah yang kita cintai sebagai objek dari salam kita. Dan ini bentuk birrul walidain juga. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau sholat itu gak usah mikirin macam-macam. Ya tidaklah. Ketika baca Fatihah kita juga berusaha memaknain. Ketika kita rukuk, kita berusaha memahami, itu tetap menggunakan pikiran. Yang tidak boleh itu pikiran yang di luar konteks sholat. Mikirin jemuran, mikirin kerjaan, mikirin ini, mikirin ini. Tapi untuk memikirkan apa yang kita lakukan saat sholat, apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah, ya tetap kita menghudurkan hati. Itu maksudnya menghudurkan hati. Ini. Saya teruskan tentang makna Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa sebenarnya ibadillahi sholihin dalam kalimat yang kita ucapkan itu? Baqiya an nuwaddiha annahu atfun min ghairi idhari lahdin assalam ala ibadillahi sholihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Fasyamila bil alifi wal lam. Maka al di sini, alif dan lam ini
menjadi makna mengumumkan semua. Jadi seluruh ibadillah, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir masuk cakupan salam kita, gitu. Liyusiba salamuhu ala abdin solihin lillah fis samawati wal ard, supaya ucapan salam kita ini sampai kepada setiap hamba Allah yang soleh, fis samawat, baik di langit-langit, wal ardi, juga di bumi. Ketika kita tasyahud itu kita mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang soleh, baik di langit juga di bumi. Malaikat kita salamin, jangan cuma wali-wali. Syekh Ahmad kita salamin, seluruh wali, karena pastinya waliullah itu adalah mereka yang soleh. Semuanya kita salamin dalam ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu. Wala yanwi minas sholihin ma huwal mahhud fil urf fama thamma illa soleh. Jadi lebih cakupan umumnya lagi, ma huwa mahhud fil urfi, apa yang diketahui fil urfi secara umum. Fama thamma illa soleh, tidak ada sesuatu pun, seluruh yang ada itu kecuali semuanya soleh. Jadi nggak ada orang yang tidak soleh. Apalagi apalagi yang sudah mati. Istilah kafir, istilah mukmin itu cuma ada di dunia. Di akhirat gak ada orang kafir, semuanya sudah mukmin, semuanya sudah beriman. Di akhirat orang yang ketika di dunia itu kafir, menyekutukan Allah, lantas di akhirat dia tahu, jadi Tuhan satu-satunya Allah yang maha segalanya. Gak mungkin ada yang kafir atau yang menolak perintah Allah, suruh masuk neraka saja pasti masuk neraka. Jadi nggak ada orang kafir nanti di mukmin, di akhirat. Yang ada cuman di dunia. Fa innallaha yaqul, kaitannya dengan hamba yang soleh ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidaklah segala sesuatu itu kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Allah tegaskan ini, tidak ada satupun, tidak ada segala apapun kecuali sesuatu itu mengucapkan tasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu syai'in yunazzihu rabbahu, maka segala sesuatu itu mensucikan Tuhannya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, segala benda-benda, baik yang di langit juga di bumi, semuanya tidak ada satu apapun kecuali semuanya itu bertasbih dengan memuji Allah. Ini maksudnya. Fahuwa, maka adapun sesuatu itu idan jadi solehun. Karenanya tidak ada sesuatu kecuali semuanya itu soleh. Dan setelah kita meyakini bahwa segala sesuatu itu soleh, maka segala sesuatu itu masuk dalam cakupan ucapan salam kita. Ketika kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Gunung hamba Allah, langit hamba Allah, ikan-ikan hamba Allah, batu hamba Allah, pepohonan hamba Allah, semuanya itu adalah hamba Allah yang soleh karena semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah. Artinya dalam ucapan kita salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, seluruh alam semesta ini menjadi objek salam kita. Kalau sudah bisa hudur kita saat kita sholat, saat kita mengucapkan salam, seluruh alam semesta menjadi objek salam kita. Apa enggak semakin hebat hamba seperti ini? Maka tidak salah ketika Rasulullah bersabda, sholat itu merupakan mi'rajul mukmin. Mi'rajnya seorang mukmin sholat itu. Mi'raj seorang mukmin sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi kita yang masih awam,
mungkin batasan waktu sholat cuma 5 kali dalam sehari itu kok sepertinya banyak sekali ya. Tapi bagi mereka yang sudah betul-betul merindukan dan ingin selalu bersama Allah, waktu sholat 5 kali ini mungkin terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Setelah sholat duhur, sudah mau menunggu lagi sholat asar. Setelah sholat asar, mau menunggu lagi sholat maghrib. Terus, jadi tidak ada waktu kosong kecuali menunggu kebaikan. Maka kapanpun orang seperti ini wafat, dia pasti akan tertulis mati syahid. Kenapa? Karena menunggu waktu sholat. Karena menunggu waktu sholat. Setelah sholat duhur, niatnya nunggu waktu sholat asar. Di tengah-tengah antara duhur dan asar wafat, syahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini. Fanwi bis-solihin. Maka niatkanlah dalam salam kamu bis-solihin dengan sebutan orang-orang soleh di sini. Alladzina ustu'milu fima solahu lahu. Di mana yang dimaksud itu apa-apa yang sesuatu yang soleh bagi mereka, begitu. Walaysa siwat tasbih, dan tiadalah sesuatu yang paling pas untuk dikatakan sebagai orang soleh atau tidak, kecuali memang orang itu atau sesuatu itu telah bertasbih kepada Allah dengan mensucikan Allah. Maka adakah sesuatu yang tidak mensucikan Allah? Tidak ada. Segala sesuatu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah akhbara anhum annahum bihadhihi sifat falam yabqa kafir wala mu'min illa waqad syamilat tafasiluhu hadhil ayah. Gak ada bedanya mau kafir mau mukmin. Mungkin secara personal dirinya itu dia kafir, tapi sebagai sesuatu, kulitnya, badannya, segalanya, selain pikirannya atau mungkin hatinya, tetap bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Akan tetapi la tafqahuna, tidak bisa memahami siapa kalian tasbihahum, bacaan tasbihnya mereka hamba. Meja ini bertasbih, baju kita bertasbih, segala sesuatu yang terlihat ataupun tidak terlihat oleh kita semuanya bertasbih. Hanya saja kita tidak mengerti bacaan tasbih mereka. Mungkin kita mengertinya sekarang tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertasbih itu artinya mensucikan Allah. Mungkin dengan bahasa atau dengan padanan kata yang berbeda, atau mungkin karena pendengaran kita sangat terbatas untuk bisa mendengar sesuatu yang tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Ini walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. La tafqahuna tasbihahum li'annakum la tasma'una wa la tashhaduna. Ini maksudnya kalimat la tafqahuna tasbihahum itu li'annakum, karena sesungguhnya kalian la tasma'unahu, kalian tidak bisa mendengarkan bacaan tasbih mereka, wala tashhaduna, kalian juga tidak bisa menyaksikan sesuatu yang bertasbih. Pintu ini bertasbih, jajanan, minuman kita bertasbih. Kita tidak bisa menyaksikan itu. Walihada adzarakumullahu ta'ala biqaili. Walihada, dan oleh karena itu, karena kita tidak bisa mampu, karena kita tidak bisa mendengar, karena kita tidak bisa menyaksikan bacaan tasbih segala sesuatu, Allah yang memaafkan. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah kana haliman, Allah itu adalah zat yang maha penyantun, maha penyabar, ghafuron, yang maha memberikan ampunan. Wa min hadzal muntaliki, dan berdasarkan dari ini semua, lam yudhkar lafdus salam fi hadzal ataf waqtafa bil waw. Jadi assalamu alaina,
Jadi nggak pakai lagi wassalamu ala ibadillahi sholihin. Cukup pakai waw saja. Karena mana sama? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Wawnya di sini waw atof. Jadi makna lengkapnya assalamu alaina wassalamu ala ibadillahis sholihin. Karena sudah ada waw atof, tidak usah lagi disebutkan di sini. Karena sudah maknanya wahid ini. Waqtafa bil wawi. Fa'amarona an nakul, maka kita disuruh untuk mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini kalimat makna yang luar biasa. Jadi meskipun kita umpamanya ziarah ke Rasulullah atau ziarah ke makam-makamnya para waliullah, kita juga assalamu alaikum, kecuali Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini sudah cakup syamilah umum. Tambihan ala innahu yudkhal fihi may yastahiqu salam alaihi bi tariqil wujub wa man lam yastahiq dzalika illa bi tariqis subul kama awdahna. Jadi di sini dikatakan ada, kita diminta untuk membayangkan hamba-hamba Allah yang soleh dari yang orang-orang yang kita cintai. Dibayangin ketika kita sholat, meskipun tidak sholat juga nggak apa-apa, kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin dengan mengingat wajah orang tua kita. Allah akan menjawabkan salam itu. Ini maksudnya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu lam nakif ala riwayatin an Rasulillah fi tasyahudil ladzi kana sallallahu alaihi wasallam yatasyahhad bihi bilisanihi fi salatihi fi qauli assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita tahu bacaan tasyahud saat sholat itu kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita tahu bahwa sholat kita itu meniru Rasulullah. Di sini dikatakan musannif belum mendapatkan riwayat bagaimana sebenarnya Rasulullah itu mengucapkan salamnya itu. Apakah assalamu alayya atau tetap assalamu alayka? Itu Rasulullah. Ada satu riwayat dan pertanyaan begini, makna tasawuf. Ketika sahabat yang ditanya, kamu itu mengenal Rasulullah melalui Allah atau mengenal Allah melalui Rasulullah? Kalau ada jawab pertanyaan seperti ini, jenengan jawabnya gimana? Mengenal Allah melalui Rasulullah atau mengenal Rasulullah dari Allah? Kalau mengenal Allah melalui Rasulullah, berarti untuk pengenalan Allah melalui Rasulullah. Di sini kalangan sufi menyatakan bahwa ini orang-orang yang justru dianggap sebagai mendahulukan Rasulullah dibanding Allah. Itu butuh Rasulullah terus kalau begitu. Butuh Rasulullah terus. Itu dalam. Tapi kalau umpamanya kita mengenal Rasulullah dari Allah, kita tahu Allah saja untuk memperkenalkan zatnya melalui Rasulullah. Allah untuk memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa, itu melalui Rasulullah. Kul, katakan Muhammad, wallahu ahad. Terus bagaimana? Dalam kaitannya, kita mengenal Allah dari Allah. Dan itu makna dari nasiril haqqi bil haqqi. Al-haqqi di sini nasiril haqqi bil haqqi. Dan salah satu kenapa kok Rasulullah itu mendapatkan keistimewaan semuanya di hari Senin. Lahirnya Senin, wafatnya Senin, kemudian mendapatkan wahyu juga di hari Senin dan sebagainya. Rasulullah adalah al-itsani. Kalau Allah itu al-wahidul al-awhad, Rasulullah al-tsani itsnain. Jadi para ulama itu sampai sekarang menanyakan, hal kana yaqulu bihadzal lafaz?
Apakah Rasulullah itu mengucapkan ini juga? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Padahal diri beliau adalah nabi. Dan kita katakan, kita sholat itu meniru Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Termasuk kalimatnya juga. Tahiyat ini juga diajarin oleh Rasulullah. Karena riwayatnya ketika sholat tasyahud, sahabat itu assalamu alayka, assalamu alallah. Kedengaran oleh Rasulullah. Hanya setelah kedengaran, jangan begitu. Jangan bilang assalamu alallah. Kalau assalamu ala nabi, mungkin. Tapi kalau assalamu alallah, jangan. Allahu wassalam. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi? Ini. Hal kana yaqulu bihadzal lafaz atau yaqulu bi ghairi hadzal lafaz? Atau Rasulullah mungkin mengucapkan kalimat yang lain, gitu. Aw la yaqulu syai'an min dzalik. Atau mungkin Rasulullah enggak mengucapkan salam ini. Wa yaktafi bi qauli, cukuplah Rasulullah mungkin mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi tahiyatnya Rasul mungkin enggak pakai assalamu alaina wa assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi mungkin Rasulullah langsung menggunakan assalamu alaina wa ala ibadis sholihin. Bagaimana yang benar? Fa in kana qala mislama naqul min dalika. Kalau umpamanya Rasulullah itu mengucapkan seperti apa yang kita ucapkan. Jadi Rasulullah juga mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau memang Rasulullah mengucapkan itu, falahu wajhani. Maka ada dua aspek untuk kita fahamin. Ada dua sisi, ada dua hal yang perlu kita fahamin. Yang pertama, ayyakunal musallim alaihi huwal haq. Yang mengucapkan salam, al-musallim, yang mengucapkan salam kepada Nabi itu, huwal haq, itu adalah Allah subhanahu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi Rasulullah mendengarkan ucapan salam langsung dari Allah saat beliau tasyahud. Karena sholat itu adalah hamba dengan Allah. Ketika sudah selesai, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini ayyakunal musallim alaihi huwal haq wa huwa sallallahu alaihi wasallam naibun mutarjimun anhu ta'ala. Dan Rasulullah itu tidak lain merupakan naib, wakil, mutarjim sebagai juru bicara Allah. Allah yang mengucapkan itu melalui lisannya Rasulullah. Gitu. Tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi yang mengucapkan Allah melalui lisannya Rasulullah. Allah bertajalli di dalam Rasulullah. Kama ja'a fi sami Allahu liman hamidah. Dan itu juga sebagaimana riwayat dalam pemanaan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar. Allah telah mendengar bagi orang-orang yang memuji Allah. Jadi setelah ruku kita sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, itu yang pertama. Jadi itu tetap Rasulullah mengucapkan itu, tapi itu perwakilan dari firman Allah melalui lisan Rasulullah. Wal wajhul akhar, adapun pemaknaan yang kedua, ayyakuma fi du'ai fitil kalhalah fi maqami ghairi maqami nubuwah summa yukhatib sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Jadi Rasulullah dalam ucapan itu beliau posisinya bukan sebagai nabi, bukan sebagai seorang rasul, tapi posisi beliau sebagai makhluk, sebagai manusia. Summa yukhatib sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Kemudian Rasulullah mengucapkan, dirinya Rasulullah mengucapkan pada nubuahnya Rasulullah. Contohnya, saya umpamanya sekarang manusia biasa. Atau saya, wahai Zulfan, kamu sekarang ngaji. Ini bahasa untuk mengingatkan bahwa Zulfan ini selain dosen, juga manusia biasa. Nah, ini pemaknaannya seperti itu Rasulullah. Jadi saat Rasulullah mengucapkan itu,
Rasulullah mengucapkan sebagai posisi beliau adalah manusia yang mengucapkan salam kepada kenabian di dalam diri beliau. Paham ya maksudnya? Nih, summa yukhatibu nafsahu min haitsul maqam alladhi uqima fihi. Aidon min kaunihi nabiyan. Begitu juga dengan posisi Rasulullah sebagai nabi. Wa yahduruhu min ajlil kafil khitab fi alaika fayaqulu bilisanihi lil maqam alladhi ahdarahu fi ay ahdara nafsahu fihi. Assalamu alayka ayyuhan nabi kafi'lil ajnabi summa yukammil assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah Rasulullah bilang, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Rasulullah mengucapkan salam kepada kita dan seluruh hamba Allah gitu. Wa ala ibadillahis sholihin. Qala ta'ala, Allah kemudian berfirman, ada firman Allah begini, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, fasallimu, maka ucapkanlah salam oleh kalian ala anfusikum, atas diri kalian. Meskipun di rumah itu nggak ada orang, kita masuk ke rumah kita nggak ada orang, ucapin salam. Untuk siapa? Ya untuk diri kita. Tahiyatan min indillah. Itu sebagai bentuk penghormatan dari siapa? Dari Allah. Allah nitip salam untuk diri kita. Sekali lagi, itu penghormatan, ucapan salam dari Allah, tapi minjem lisan kita. Ini asrarnya. Jadi jangan entengin. Kalau kita masuk asal nyelonong saja, bagi seorang yang hakikat, bagi seorang yang tahu asrarnya ini, maka dia itu tidak menyampaikan salam, tidak menyampaikan salam dari Allah. Habib Ishak, nanti tolong sampaikan salam ke Habib ya. Kira-kira disampaikan nggak kalau Gus Zulfan yang minta tolong? Nanti sampaikan salam ke putranya, nggih. Tolong sampaikan salam dari saya, Zulfan. Nah ini Allah. Allah yang nitip salam. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kalian itu masuk rumah, ucapkanlah salam untuk diri kalian sebagai penghormatan atau sebagai ucapan salam dari Allah yang dititipin untuk kita. Ini tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, sebagai bentuk tahiyah yang mubarakah, yang thayyibah. Bagi hamba yang betul-betul memahami ini, apa berani kita masuk rumah tanpa mengucapin salam? Mulai saat ini kita sama-sama mendapatkan ilmu. Allah selalu nitip salam setiap kali kita mau masuk rumah. Siap ngamalin? Nah ini suruh Allah kok. Kalau sebelumnya kan nggak tahu, ini sekarang sudah saya jelasin. Pokoknya kalau panjenengan nanti masuk rumah nggak ngitip salam, nah, urusannya sama Allah ya. Silakan minta ampun ya Allah. Nah, pulang keluar lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sendiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain juga kita meyakini di rumah-rumah dan kita ini juga bersama dengan malaikat. Ada 10 malaikat yang nemenin kita setiap hari. Yang siang bergantian dengan yang malam. Jadi siang 10, malam 10. Pak Jokowi sekarang mungkin yang jaga cuma 4 orang. Kita 10 loh malaikat. Atau mungkin 2 orang kalau kemana-mana. Menteri-menteri mungkin 1 atau 2. Nah ini hambanya Allah ini sampai 10 malaikat yang jaga. Makanya ketika kita masuk rumah, selain kita mengucapkan salam untuk diri kita sendiri, kita juga mengucapkan salam kepada para malaikat. Ini fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. An-Nur 61. Itu jenengan.
Jadi sampaikan juga kepada keluarga panjenengan semuanya ini. Asal ada kirim salam dari Allah. Apa? Suruh ngucapin salam ketika mau masuk rumah. Karena rumah itu adalah rumahnya Allah. Itu rumahnya Allah. Kecuali panjenengan, nah ini rumah-rumah saya sendiri kok. Gak nganggep rumahnya Allah. Na'udzubillah. Amar Allah min mayyadkhul baitan khalian min kulli ahadin ayyusallima ala nafsih. Allah menyuruh kepada siapa saja yang masuk rumah yang kosong. Rumah yang kosong. Kenapa kok pakai istilah rumah yang kosong? Karena kalau ada orangnya pasti ngucapin salam. Kalau yang kosong, nggak ada. Apalagi rumah sendiri. Apalagi rumah sendiri. Masuk nyelonong saja. Kalau masuk rumahnya orang, Assalamualaikum. Seharusnya sekarang lebih takut masuk rumah sendiri yang sedang kosong kalau tidak mengucapin salam. Karena langsung ada perintah jelas dari Allah. Fayakunul abdu huna mutarjiman anil haqqi fi salami. Maka sang hamba pada posisi seperti ini, pada saat ini dia menjadi jubirnya Allah. Jubirnya Allah untuk mengucapkan salam. Sama dengan Rasulullah yang tadi, itu adalah Allah yang mengucapkan salam kepada Rasulullah melalui lisannya Rasul. Dan sekarang kita mengucapkan salamnya Allah dengan minjem lisan kita. Kalau wiridnya mungkin kita hadiyatan li Rasulillah wa niyabatan anis syekh. Jadi kita mewakilkan diri kita untuk Syekh Ahmad. Untuk salam, kita mewakilkan minjemin untuk siapa? Untuk Allah. Kok diri sendiri? Untuk Allah. Kalau wirid, kita meminjamkan lisan kita sebagai wakil dari Syekh Ahmad. Kalau salam itu, kita meminjamkan lisan kita kepada yang punya lisan. Yakni Allah gitu betul. Ada yang punya lisan. Ini cuman salam saja. Sampai sedemikian kalau ilmu hakikat itu melusurin. Li'annahu ta'ala qala fi nafsil ayah. Karena di dalam ayat yang sama Allah menyatakan tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Itu merupakan bentuk penghormatan dari Allah yang penuh berkah dan yang baik. Kama jaa fi sami Allahu liman hamidah. Fakadzalika yaqulu hal abdu fi shalah diabatan anil haqqi jalla jalaluh. Maka demikian juga seorang hamba yang mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi, itu tidak lain kita meminjamkan lisan kita. Kita menjadi wakil Allah mengucapkan salam kepada Rasulullah dan menjadi wakil Allah mengucapkan salam kepada diri kita dan kepada semua hamba-hamba yang soleh. Gitu. Fadalla ala annahu tajallin khasin wala budda fafham in aratta an takuna min ahli hadal maqam. Maka coba fahamilah. Fahami dengan baik ucapan salam kita kalau kita ingin menjadi orang yang bisa menduduki makom ini. Makom apa? Makom sebagai niabatan anillah fi qaulina assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kita bisa menjalankan amanah dan pesan dari Allah untuk selalu mengucapkan salam, khususnya ketika kita akan masuk rumah kita dan ketika kita sholat. Kita meyakini Allah memberikan kefutuhan bahwa kita adalah wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Jazakallah khair.